Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Gajah itu akan menghancurkan sesuatu, menghancurkan Ka'bah, tapi dengan jumlah yang sangat besar sekali, Pak. Kan begitu takut masyarakat waktu itu, Mekah. Maka di dalam tafsir diungkapkan ayat ini dikhususkan bagi penduduk Mekah. Karena mereka kufur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Mereka diberikan kelaparan oleh Allah. Kemudian mereka diberikan ketakutan oleh Allah. Makanya ketika mereka takut, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Langsung dijawab oleh Allah. Karena rahmatku, kata Allah, alladzi at'amahum min ju'. Allah memberikan kalian makanan gara-gara kalian lapar. Siapa? Melalui negara mana, Pak? Melalui negara Ethiopia. Kenapa? Makanya kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan membantu kita melalui cara yang berbeda. Bisa saja mengirim sesuatu. Bisa saja mengirim Ethiopia. Jadi orang Ethiopia mengirim bantuan kepada Mekah Al-Mukarramah. Sekarang kan sudah terbalik. Mekah negara kaya, Saudi Arabia negara kaya, Ethiopia negara termiskin di dunia. Dulu Ethiopia negara paling kaya di dunia. Kenapa demikian? Ini termasuk juga firman Allah, fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mayang tan taputan, Pak. Kalau kita pergi ke Ethiopia, kita cari masjid, tutah dan minta masjid. Saya dengan teman-teman, saya tanya, mereka bukan bahasa Arab, ada bahasa sendiri seperti bahasa Thailand, Ethiopia, Pak, di Afrika. Ketika kita tanya masjid, kita buat lambang simbol begini, katanya tidak ada. Salat saja di mana saja ada. Artinya apa? Kalau masjid tidak ada, tempat ibadah tidak ada, bagaimana mereka bersyukur kepada Allah melakukan ibadah? Makanya sampai sekarang, apapun yang dilakukan oleh Amerika untuk membantu Ethiopia tidak bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Maka bagaimana caranya? Bertawakallah kepada Allah. Maka kalau ingin berubah apa? Robahlah dirinya sendiri. Insya Allah Allah akan memberikan nikmat kepada mereka. Yang kedua lagi kan, bahkan tapi lagi nyolong ya Allah. Kenapa setiap hari saya seperti robahlah pekatun katanya, Pak. Robahlah itu, etika kita robah. Insya Allah rezeki akan dirobah juga oleh Allah. Bagaimana etika kita robah? Jangan jangan mengegok. Jangan bohongi orang lain dalam berdagang. Jangan kurangi timbangan. Kalau itu tidak kita lakukan, nikmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini yakin kalau tidak mengurangi timbangan tidak akan bertambah nikmat. Padahal sebaliknya. Kita mengurangi timbangan, berbuat curang pada orang lain, membuat kita tidak pernah diberikan, jarang diberikan nikmat oleh Allah. Kita dapat rezeki tapi tidak berkah. Hari ini masuk sekian, kemudian keluar lagi. Berkah atau pertepuhan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bima kanu yasna'u. Apakah Allah benci kepada penduduk Mekah? Tidak, Pak. Kenapa Allah buat seperti itu? Mereka kelaparan, mereka ketakutan gara-gara mereka sendiri. Bima kanu yasna'u. Kita begitu juga, ya Allah, kenapa rezeki saya kok sedikit sekali? Hansip kana, hansip kenyo, hansip mandu, hansip. Gara-gara kamu sendiri. Temayang pidan. Ini temayang, Pak. Salat ada tapi tidak benar salatmu. Kamu salat, kamu beribadah tapi kamu enggak bersyukur kepadaku, kata Allah. Mesti ingatan kelun, kata Allah. Bagaimana mau saya robah nasibmu? Ya, Pak. Maka sekarang robahlah dirimu sendiri dulu. Seperti seorang anak. Ketika dia minta duit saja sama orang tuanya, Pak. Sekolah tidak, apa-apa tidak. Maka orang tuanya dengan enggan sekali, gimana caranya lila kepeng tapi tikulatan aja, Pak. Tikulatan aja. Tapi dia berbuat tak apa-apa dia buat. Pulang tengah malam, pulang di pagi hari, Pak. Tapi kalau seandainya anak ini dia merubah dirinya, dia patuh dan taat pada orang tuanya. Sebelum dia minta sesuatu sudah diberikan oleh orang tuanya. Orang tuanya melihat, kamu mulai semayang anak katanya, nyan, Pak. Kamu baca Al-Quran anak katanya. Kamu semayang, kamu rumah anak lay tepi-tepi luar. Maka orang tua besok, nah ini ada duit nak beli kendaraan, nah. Belum diminta lagi sudah diberikan. Demikian pula apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sesuatu hal yang terganjal dalam hati kita, kenapa nikmat saya seperti ini? Robahlah diri kita dulu. Mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Mungkin ada suatu hal yang kita lakukan dan kita belum minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qala subhanahu. Mana buktinya? Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan diberikan dan diangkat bala oleh Allah. Mana buktinya? Ya.
Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azabku tidak jadi aku berikan kepada satu kampung, kepada satu kaum, kepada seorang pribadi itu, apabila pada detik itu dia teringat kepadaku, kata Allah. Maka mustahil orang yang sedang teringat kepada Allah diazab oleh Allah, mustahil. Mana mungkin, Pak? Tidak mungkin orang sedang salat dia sedang teringat kepada Allah, Allah akan mengazab dia, tidak mungkin, Pak. Mana dalilnya? Ini dalilnya, Pak. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak mungkin mengazab kalian dan mencabut kembali azab. Itu contoh. Ada satu kaum, satu kelompok sudah diklaim oleh Allah sebagai kampung yang berbuat maksiat. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, itu besok pagi hancurkan kaum itu. Rupanya ketika Jibril mau datang, kaum itu rupanya sudah bersyukur kepada Allah. Dia bertobat dan minta maaf kepada Allah. Kan ada dua tadi syaratnya. In syakartum wa amantum. Kalau kamu mau bersyukur kepadaku, kamu teringat kepadaku, dan kamu beriman kepadaku, maka bala tadi yang akan turun di subuh hari tidak jadi turun, Pak. Ditarik kembali oleh Allah dan bala itu hilang. Demikian pula kita, kesialan kita akan ditarik kembali oleh Allah. Ini si fulan besok ya nih, Pak, dia harus rugi kata Allah, bahkan ipengegop dan lain sebagainya. Tetapi ketika di pagi hari dia bertobat dan minta maaf kepada Allah, azab tadi tidak jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kenapa kita harus bersyukur? Rasulullah bersabda, "Inna lini'ami awabida ka awabidil wahsy." Nikmat itu seperti binatang buas. Nikmat itu dia bisa lari kemana-mana, maka harus diikat supaya tidak lari, Pak. Bagaimana cara mengikatnya? Bersyukur kepada Allah itu mengikat nikmat. Ya. Nyo bengohoyo kita bersyukur tinggal kepada Allah, Pak. Ya, tinggal kepada Allah. Dengan kita teringat kepada Allah, kita tidak sadar kita sedang mengikat nikmat itu supaya tidak lari dari kita, Pak. Maka harus diikat nikmat. Jadi makanya orang kafe pakai ban. Orang kafe ipi cerok aja, Pak. Ipi ceroknya dia berusaha, tapi diberikan juga oleh Allah. Tapi diberikannya nikmat kepada mereka itu liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaka anfusuhum, untuk mengazab mereka di dunia. Bukan sebagai manfaat, tidak, hanya manfaatnya, Pak. Makanya nikmat yang diberikan kepada orang yang tidak salat, orang yang kafir, itu untuk apa? Untuk mengazab mereka dan membuat mereka gundah, hatinya gundah dan takut. Yo awaknya, Pak. Diambil harta, yo awaknya, Pak. Mereka kan pernah ketakutan gara-gara terbakar itu. Kan takut dia, Pak. Kenapa? Karena diambil kembali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mereka apa yang tidak mereka miliki? Tetapi ketakutan selalu, Pak. Ketakutan selalu. Orang yang paling kaya dulu sudah meninggal dunia, Michael Jackson ya. Mandum naik, Pak. Usia muda. Belum semua ada. Jet pribadi adanya, jet kan saboh, Pak. Ada pedumbuh jet. Pulau pribadi, rumah seperti istana, Pak. Tetapi nikmat yang diberikan oleh Allah ini membuat dia ketakutan selalu. Sampai ya, Pak. Yang pertama takut apa? Takut diambil punya dia. Yang kedua takut dia cepat mati nanti, Pak. Kalau saya cepat mati maka nikmat tidak begitu lama saya nikmati. Akhirnya apa? Nak bisa tidur dia. Untuk apa harta banyak nak bisa tidur? Akhirnya dia panggil dokter ini spesialis ya, dokter pribadi, memberikan obat penenang. Maka dia minum obat penenang. Dia panggil dokter pribadinya supaya umurnya panjang. Itu di spring bed dia ada pengatur oksigen. Ketika ditanya untuk apa pengatur oksigen, supaya usianya cepat bertambah. Gimana usia bertambah, Pak? Menyuka gecok oleh Allah habis mandum. Maka meninggal pada usia 40 tahun. Berapa tahun lah dia nikmati dunia ini, Pak? Kalau kita katakan 10 tahun dia itu nggak ada apa-apa. 15 tahun sudah ada atau cuma 25 tahun dia nikmati dunia. Untuk apa 25 tahun menikmati dunia? Ya. Jadi artinya maksud di sini apa? Kita itu diberikan kenikmatan dengan diberikan nikmat, tenang hati kita, Pak. Tenang hati kita. Kita bisa beribadah, ya, Pak. Bukan berarti nggak boleh bekerja. Kita bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Kita dapatkan ridha Allah, diberikan nikmat itu sebagai ketenangan jiwa, bukan seperti orang kafir tadi. Maka kita juga salat, kita juga beribadah. Jangan seperti mereka tidak beribadah. Nyata pengahan dia awaknya hanya ibadah nikmat le legau. Betul, semua diberikan oleh Allah dalam kapasitas yang sama kata Allah. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah. Mereka makhluk Allah. Kita kalau punya anak, ada anak yang taat dua. Kemudian satu lagi durhaka anak ini. Apakah ketika anak durhaka minta sesuatu kepada kita tidak kita berikan? Tetap kita berikan. Walaupun hanai tahu katanya, puluhan tahun hanai tahu katanya. Dia telepon kita, "Mak, perlu duit." Ibu yang mana yang mau kasih duit sama anaknya? Anak kandung dia, Pak. Dari rahim dia, Pak, anak itu.
Semua akan dia berikan. Ya. Tetapi apa? Pemberian nikmat itu kepada anaknya, mak nama alah ni lekepeng tapi kakek tajuk peng. Mekrok muka runci. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Diberikan, tetapi nikmat itu apa? Bukan keberkahan bagi dia. Tetapi apa? Kesusahan terus bertambah susah, kesengsaraan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. La in syakartum, oh ya. Wa amma husulu ziyadah. Kalau kita ingin bertambah lagi nikmat, falamma kana asyukru huwa qaidun nikmah, fa huwa yuthmir. Kalau kita bisa mengikat nikmat tadi dengan rasa syukur, maka dia akan bertambah sendiri. Jadi kalau kita seandainya kita jaga pohon, ada pohon, kita jaga pohon itu, pupuk kita berikan, kita jaga dari hama, maka hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau seandainya kita biarkan alah bai timoh gede, timoh bah lagi yang pupuk hana tajuk, tepuh hana tajuk. Akhirnya apa? Nah penyakit, nah ulat, bahkan tidak berbuah lagi, Pak. Gara-gara siapa? Beda petang kok, gara-gara draw katanya. Hana tak jaga. Coba kita jaga. Nikmat begitu juga. Ketika hari ini diberikan nikmat, saya bisa bernapas. Saya bisa ini, saya bisa itu. Anak saya baik-baik. Jaga terus itu untuk bersyukur, Pak. Jaga terus kalimat alhamdulillah, subhanallah. Terus jaga. Terus kita bersyukur kepada Allah. Terus teringat kepada Allah. Dengan kita teringat kepada Allah, maka nikmat tadi akan terus kita jaga, Pak. Kita tidak sadar dan akan terus bertambah nikmat itu. Inilah yang Rasulullah katakan, nikmat itu seperti binatang buas, binatang liar, ya, Pak. Binatang liar. Ya. Jadi kalau liar itu apa? Kalau kita tidak cekatan, maka dia akan lari, Pak. Maka bagaimana caranya? Ikatlah binatang itu. Lama-lama jadi jinak. Makanya nikmat itu sudah jinak, Pak, katanya. Ya, nampaknya. Makanya kalau kalau orang-orang yang sudah level-level tinggi, dia artinya apa? Karena sudah jinak. Itu seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ketika bersama Imam Hambali mengatakan, wahai Tuan Guru, saya mau cari rezeki dulu. Ya, nampak. Rezeki gak minta, Pak. Saya mau cari rezeki dulu. Kalau nak cari rezeki nak dapat apa-apa. Kita nak bisa makan apa-apa pagi ini. Imam Syafi'i mengatakan, silahkan wahai muridku, tidak apa-apa, kamu saja cari. Nanti tidak dapat apa-apa, iya pergi saja, tidak apa-apa, pergi saja, saya biar di sini saja. Akhirnya apa? Imam Hambali sudah bekerja, dia beli 2 buah apel. Sampai ke situ apa kata beliau? Wahai Tuan Guru, coba lihat, ini hasil kerja saya. Saya sudah bisa beli 2 apel. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa beli 2 apel. Ini Tuan Guru, 1 untuk Tuan Guru. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak perlu bekerja, apel sudah ada di depan saya. Ya, Pak. Apel sudah ada di depan saya. Ini kita katanya tak kaji, ya, Pak. Imam Syafi'i sudah mengikat nikmat itu, sudah diikat oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali waktu itu belum mengikat lagi, Pak. Dia masih mencari, Pak. Ya, Pak. Ini pembahasannya nanti luas sekali tentang ini, Pak. Sudah 6:30 ini. Ya. Atau nanti kita sambung lagi pertemuan selanjutnya. Karena ini pun saya masuk kuliah nih, Pak. Di jam 7.45. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.